Shalom. Bertemu kembali dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya melalui belajar Sekolah Sahabat Bersama Daerah Conference Minahasa. Dan kita datang pada pelajaran yang ke-10 saat ini dengan judul Penipuan Terakhir Setan. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita berdoa untuk lebih jauh akan mempelajari pelajaran ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang sangat berguna dalam kehidupan kami, di dalam pertumbuhan kerohanian kami, melalui kami akan belajar firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Kudus akan menjadi bagian kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita belajar pada saat ini tentang satu pelajaran yang sangat baik, yang sangat penting dalam kehidupan kita semua sebagai umat-umat Tuhan. Dan penipuan terakhir setan ini perlu untuk kita ketahui, perlu untuk kita pelajari. Di sana berbicara tentang Babel, ya. Apa yang dimaksud dengan Babel? Babel besar dalam kitab Wahyu dalam arti khusus menunjukkan pada agama murtad yang bersatu pada penutupan zaman ini. Istilah Babylon mengacu pada organisasi itu sendiri dan para pemimpin mereka. Tetapi begitu atau tidak begitu banyak kepada para anggota. Dengan demikian, yang terakhir disebut sebagai banyak air dalam Wahyu 17 ayat 1 dan ayat yang ke-15. Kita lihat lebih jauh, ada apa dengan Babel? Mengapa Tuhan mengumumkan kejatuhannya dan mengundang kita untuk keluar darinya? Di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-8 dan kemudian Wahyu 18 ayatnya yang ke-4. Kita lihat penipuan Babel yang terdiri dari satu penipuan yang universal secara menyeluruh. Kemudian yang berikut adalah berbicara tentang kebakaan jiwa. Kemudian yang berikut adalah penipuan tentang hari perhentian yang palsu. Inilah penipuan Babel yang ada saat ini. Kita datang pada poin yang berikut adalah suatu penipuan yang universal. Di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Yesus menubuatkan bahwa nabi palsu akan menipu dunia dengan berbagai tanda dan mujizat. Mereka bahkan akan menipu mereka yang ingin tetap setia kepada Tuhan di dalam Markus 13 ayat yang ke-22. Bagaimana mereka akan melakukannya? Di masa lalu, Babel membuat orang tidak tahu apa-apa dengan menjauhkan mereka dari Alkitab dan mengajarkan filosofi manusia yang salah. Babel masih bertindak dengan cara yang sama hari ini. Dia menggunakan pikiran manusia yang salah untuk menjauhkan orang dari kebenaran Alkitabiah. Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Hampir setiap orang akan mengikuti para pemimpinnya dan akhirnya menyembah setan. Di dalam Wahyu 13 ayat 3 sampai yang ke-4. Hanya pelajaran Alkitab dengan pertolongan Roh Kudus yang dapat membantu saudara dan saya, membantu kita untuk membedakan mana itu kebenaran dan mana itu ketidakbenaran atau kepalsuan. Kemudian poin yang berikut yang kita dapatkan dalam pelajaran ini adalah tentang kebakaan jiwa. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Babel dan spiritualisme sangat jelas berkaitan di dalam Wahyu 18 ayat yang kedua. Jadi sebagian besar orang Kristen saat ini menerima doktrin tentang kepalsuan itu. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama, salah satu yang paling umum adalah
bahwa kita abadi, bahwa kita tidak dapat mati seperti yang dikatakan setan kepada Hawa. Mereka percaya bahwa jika kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat, maka ketika kita mati, kita akan langsung pergi ke sorga. Jika belum, maka kita langsung pergi ke neraka, atau kita hanya mengembara sebagai roh tanpa tubuh. Atau firman Tuhan menjelaskan bahwa kematian itu seperti mimpi, bahwa jiwa kita fana, kita akan terbangun dari mimpi ini pada hari kebangkitan. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-5. Kemudian poin yang berikut dalam pelajaran ini adalah tentang hari perhentian palsu. Dasar firman Tuhan di dalam Yeskel 8 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan, di antara balai bait suci dan mezbah. Ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Jadi kita lihat bagaimana satu hari perhentian palsu, penyembahan kepada yang palsu. Orang Yahudi menjadi rusak oleh karena menyembah matahari, seperti yang dilakukan oleh orang Babilonia dan bangsa-bangsa kafir lainnya. Gereja Kristen tidak pernah secara terbuka menyembah matahari, tetapi mereka mulai menyembah pada hari yang digunakan Roma sebagai hari matahari. Itu adalah berdasarkan dekrit Konstantinus pada tahun 321 Masehi. Beberapa bahasa masih memiliki arti tersebut, seperti Sunday dalam bahasa Inggris. Perubahan hari ibadah ini tidak pernah dipertanyakan dalam arus utama kekristenan, meskipun tidak memiliki dasar, tidak memiliki akar secara alkitabiah. Kita lihat penipuan yang terjadi. Dan kemudian ketika umat-umat Tuhan, poin yang selanjutnya adalah ketika mereka bergantung kepada Tuhan, tetap aman dari semua penipuan. Hari perhentian yang sesungguhnya kita lihat, Yeskel 20 ayat yang ke-20. Firman Tuhan, kuduskanlah hari-hari sabatku, sehingga itu menjadi peringatan antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kita lihat, ketika iblis telah memimpin Babel, dan mereka telah menipu dunia dengan anggur, doktrin manusia mereka juga menghina, menganiaya mayoritas yang masih menyembah Tuhan dengan cara yang berbeda. Namun kelompok kecil ini tetap menyembah Tuhan seperti yang dianjurkan untuk kita lakukan di dalam firman-Nya pada hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, kemudian Yeskel 20 ayatnya yang ke-20. Yang sisa, yang setia memanggil dunia untuk menyembah pencipta kita, mereka juga mengumumkan kejatuhan Babel yang telah mengajarkan hari ibadah palsu. Kita boleh lihat dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7. Dan kemudian poin yang berikut di dalam pelajaran sekolah Sabat ini adalah memanggil saudara dan saya, panggilan untuk taat. Di dalam Wahyu 18 ayat yang ke-4, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Jadi ini seruan panggilan kepada manusia. Ketika mereka mendengarkan akan panggilan ini, mereka akan luput dari berbagai malapetaka. Yang sisa, yang setia pada doktrin Tuhan, hanyalah sebagian kecil dari umat Tuhan, dan kebanyakan dari mereka masih berada di dalam Babel. Mereka tidak sadar bahwa mereka menyembah Tuhan pada hari yang salah, atau bahkan mereka menerima tipuan iblis sebagai
kebenaran, seperti contoh kebakaran jiwa. Oleh karena itu mereka membutuhkan seseorang untuk mengajari mereka kebenaran dan mengundang mereka untuk keluar dari Babel. Mereka harus diajar bahwa melanggar hukum Allah adalah dosa. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Kemudian Yakobus 2 ayat 10 dan 11. Semua orang yang setia harus diajar bahwa ketaatan hanya mencerminkan kasih karunia Kristus yang membebaskan kita dari penghukuman dan kekuasaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa anggur Babel adalah meninggikan sabat tiruan dan palsu di atas sabat yang telah ditetapkan Allah, di mana sabat yang benar, yang diberkati, dikuduskan oleh Tuhan untuk kepentingan juga manusia. Dan ada banyak penyesatan yang terjadi hingga pada akhir zaman ini, penolakan terhadap kebenaran, mengubah gereja menjadi Babel, penyembahan yang palsu. Itu dilakukan oleh banyak orang, para raja, para penguasa, para guru-guru, dan semua yang telah mengajarkan akan kepalsuan ini. Seruan bagi saudara dan saya, setelah kita melihat bagaimana firman Tuhan ketika mengajak saudara dan saya untuk kembali, kita kembali ke firman Tuhan, mempelajari lebih jauh bagaimana kebenaran-kebenaran Tuhan, supaya kita tidak akan terbabit di dalam penyesatan, di dalam hal-hal yang salah, yang pada akhirnya, pada ujungnya akan membuat saudara dan saya atau manusia itu binasa. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, yang mau mempelajari akan firman Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan Yohanes 17 ayat yang ke-7, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, oleh karena firman-Mu adalah kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di mana kami boleh mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10, di mana kami telah belajar tentang penipuan terakhir setan. Di sana ada Babel, di sana ada berbagai penyesatan yang telah terjadi hingga pada saat ini. Ajar kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami tidak akan terbabit dalam satu kumpulan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak mengikuti akan petunjuk Tuhan. Dan ajar kami untuk kami akan memiliki Tuhan yang adalah Allah kami yang benar, yang mengajarkan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kami berdasarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua yang telah mendengarkan juga kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.